Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kuliah online di bulan Ramadan ini? Semoga tetap semangat ya. Dalam mata kuliah PMB TIK kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Miji Indah Rahayu Ramadhani, kemudian Muhammad Lukman Fanani, dan Putri Nurhasana. Sebelumnya, apa sih SPSS itu? SPSS adalah suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data statistik. Analisis statistik yang dapat digunakan seperti analisis korelasi, regresi, uji beda, dan lain sebagainya, serta dapat membuat berbagai macam grafik dan diagram. Kemudian, apa sih fitur dasar yang ada di SPSS? Fiturnya seperti statistika deskriptif, yakni metode yang berkaitan dalam hal pengumpulan dan penyajian data, sehingga dapat diperoleh suatu informasi dari data tersebut. Contohnya seperti rata-rata, menghitung median, menghitung modus, standar deviasi, rakam, dan lain sebagainya. Kemudian, statistika bivariat, yakni analisis yang dilakukan secara simultan untuk melakukan pengujian antar dua variabel, seperti uji T, uji ANOVA, uji non-parametrik, teorema Bayes, dan lain-lain. Kemudian, regresi linear, yakni suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur hubungan suatu linear variabel independen dengan variabel independen. Kemudian, identifikasi kelompok, yakni mengidentifikasi kelompok, analisis faktor, analisis klaster, dan diskriminan. Kemudian, analisis spasial, yakni metode yang digunakan dalam pengolahan data Geographic Information System. Dan yang terakhir adalah R-Extension, adalah aplikasi berupa plugin yang dapat dipasang untuk melakukan implementasi algoritma yang dimasukkan ke pengguna dengan bahasa pemrograman. Nah, aplikasi SPSS ini memiliki kelebihan, di antaranya akses data dari berbagai macam format, kemudian memberikan data yang lebih informatif, kemudian memberikan informasi yang lebih akurat dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data. Dan kelebihannya yang terakhir adalah mudah digunakan, karena pengguna tidak memerlukan belajar bahasa pemrograman. Namun, di sisi lain, SPSS juga memiliki kekurangan. Di antaranya, meskipun SPSS tergolong mudah digunakan, namun pengguna harus memahami ilmu statistik terlebih dahulu. Kemudian, kurang relevan jika dihadapkan pada sebuah data time series. Kekurangan yang lain, seringnya berkembang versi terbaru dengan cepat, dan tampilan secara fisik yang terkadang berbeda dengan versi lama, membutuhkan adaptasi dengan pengguna untuk dapat menjalankan program ini. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah aplikasi ini merupakan aplikasi berbayar, sehingga kita harus membayar untuk mendapatkan lisensi dari aplikasi ini. Selanjutnya, menu-menu yang ada di SPSS. Ada menu file. Untuk operasi file dokumen SPS yang telah dibuat, baik untuk perbaikan, pencetakan, dan sebagainya. Kemudian ada menu edit, yang digunakan untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS, baik data serta pengaturan.
Kemudian ada menu view yang digunakan untuk pengaturan tampilan di layar kerja SPSS. Kemudian ada menu data yang digunakan untuk melakukan perubahan data SPSS secara keseluruhan, seperti mengurutkan data, menyeleksi data, dan menggabungkan data. Kemudian ada menu transform, yakni yang digunakan untuk perubahan dan penambahan data. Kemudian menu analyze yang digunakan untuk melakukan semua analisis dan perhitungan statistik. Kemudian direct marketing, yakni menu terbaru yang ditujukan pada para pengguna dengan latar belakang pemasaran. Kemudian menu graph untuk membuat berbagai macam jenis grafik. Selanjutnya menu utilities yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang file yang sedang dikerjakan. Kemudian menu add-on yang berisi tentang informasi SPSS dan statistik. Kemudian menu Windows yang digunakan untuk melakukan perpindahan dari satu file ke file yang lain dan juga berpindah antar menu SPSS. Dan menu yang terakhir adalah menu Head yang digunakan untuk membantu pengguna dalam mengetahui perintah-perintah SPSS jika dirasa ada kesulitan. Selanjutnya adalah praktek tentang ukuran pemusatan data pada SPSS yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data yang akan kita praktikkan pada aplikasi SPSS. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Selanjutnya kita buka aplikasinya, kita klik yang variable view ini, kemudian kita ketikkan nomor absen, pretest, dan posttest. Untuk isiannya ini terserah kalian ya. Di sini kami menggunakan nomor absen, pretest, dan posttest. Untuk desimalnya ganti 0, kemudian ini kita ganti center, dan untuk yang pretest dan posttest tetap right. Kemudian ini kita ganti nominal semua. Setelah itu kita klik data view. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilainya. Untuk nomor absen, di sini kami menggunakan nomor absen 1 sampai 15. Kemudian yang pretest dan posttestnya dimasukkan nilai-nilainya. Jika sudah, kita pilih menu analis, klik report, kemudian pilih yang ini. Nah, kita masukkan kita masukkan pretest dan posttestnya ke dalam sini. Caranya kita klik yang pretest, kemudian klik panah ini, kemudian posttest kita klik juga, kemudian klik statistik, klik option, klik statistik. Kemudian kita pilih menu-menu yang ada di sini. Karena ukuran pemusatan data, jadi kita pilih mean, median, minimum, dan maksimum, dan klik continue, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa melihat outputnya di sini. Nah, ini kita sudah mendapatkan output dari pretest dan posttest yang kita masukkan tadi. Di sini nilai mediannya untuk pretest 78 dan untuk posttest 88. Untuk nilai minimum pretest 68, posttest 75. Yang maksimum pretest 87,
post test 94. Lalu untuk mean pretestnya 78,13, lalu yang post test 86,73. Nah, sekian untuk yang ukuran pemusatan data. Kemudian kita juga bisa membuat histogram dari pretest dan post test ini. Kita ke ini tadi ya, data setnya tadi, data editornya, lalu kita klik graph, kemudian klik yang ini, lalu kita pilih histogram, lalu ini kita pilih yang pretest terlebih dahulu, lalu klik tanda panah, kemudian kita klik title, kita tuliskan histogram pretest, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini muncul histogramnya dari pretest. Lalu ke yang post test juga sama caranya. Ini background, kita ganti post test ya, ganti post test, title-nya juga ini kita ganti post test. Lalu klik continue, lalu klik OK. Lalu pada output akan muncul histogram dari post test. Kemudian selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian populasi data apakah antara dua kelompok atau lebih data mempunyai varian yang sama atau berbeda. Uji ini merupakan prasyarat dalam uji hipotesis, yaitu independent sample t-test dan one-way ANOVA. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen atau varian dari dua data atau lebih kelompok data adalah sama. Namun jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah bukan homogen. Langkah-langkahnya, kita masuk ke variable view, kita ketikkan pretest dan kelas. Untuk nilai desimalnya 0, labelnya ini kita ketikkan hasil belajar. Lalu yang kelas kita ketik kelas. Untuk yang kolom ini kita ganti, kita tuliskan pada value itu angka 1, kemudian yang label kelas A, lalu klik add. Kemudian itu juga untuk yang kelas B ini ya, angka 2, kemudian kelas B, klik add. Jika sudah, klik OK. Kemudian yang ini kita ganti scale, yang ini nominal. Jika sudah, kita ke data view, masukkan nilai-nilai pretest, lalu ketikkan kelas-kelasnya. Kemudian jika sudah, kita klik pada menu analis, compartment, lalu pilih one way ANOVA. Nah, kemudian kita masukkan hasil belajar ini ke dependent list. Kemudian yang kelas kita masukkan ke faktor. Kemudian klik option, kita centang homogeneity of variance test. Kemudian kita juga pilih yang ini, yang atas ini,
dan klik continue. Jika sudah, klik OK. Lalu kita dapat melihat pada outputnya, yaitu seperti ini. Karena nilai yang dihasilkan dalam uji homogenitas adalah 0,711, di mana nilai tersebut lebih dari 0,05, maka terbukti data yang telah diproses adalah data homogen. Yang selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis, dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusi datanya. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai produksi yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Untuk langkah-langkahnya yaitu ketikkan pretest dan posttest pada Pareto view, kemudian yang ini kita ganti nominal semua. Oh maaf, kita ganti scale yang ini juga, kemudian desimalnya 0, kemudian kita klik data view, masukkan nilai-nilainya, kemudian klik analysis, descriptive statistik, lalu klik explore. Kemudian ini kita masukkan ke dependent list, ini juga, kemudian klik plot, pilih yang ini, centang juga, dan normality plot with test kita centang, kemudian klik continue dan OK, sehingga didapatkan ini. Ini adalah outputnya. Ini dapat banyak informasi ya mengenai data yang kita masukkan tadi. Kemudian test of normality, nah untuk test of normality-nya ini, di sini kan pada Shapiro Wilk untuk nilai signifikasi pada variabel pretest dan posttest lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berdistribusi normal. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai SPSS dan praktek penggunaan SPSS-nya. Apabila ada yang dirasa kurang paham, bisa ditanyakan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.